Hola Mina. Setelah di video sebelumnya saya sudah membahas spoiler Black Clover chapter 355 yang masih saya terjemahkan manual sendiri dari bahasa Jepangnya. Di video kali ini saya akan bahas versi terjemahan terbaru beserta pembahasan lebih lengkapnya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari Black Clover chapter 355 ini adalah The Prince of Star atau Pangeran Bintang. Judul ini jelas akan mengacu kepada seorang Yuno yang merupakan pangeran pengguna sihir bintang. Di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang berbunyi, pertempuran untuk kerajaan Clover akan segera dimulai. Jack menerima pukulan dari Morgan yang pernah mati. Panel awal masih melanjutkan kejadian di akhir chapter kemarin, di mana Jack baru saja terkena serangan Morgan hingga tubuhnya berlubang dan lengannya hilang. Charlotte, Yami, William, dan Yuno terlihat panik. Yami yang ada di sebelah Jack langsung menangkap dan memanggil Jack. Tapi saat Yami melihat luka Jack, Yami berpikir bahwa Jack mungkin saja sudah mati. Saat itu William bergerak cepat. Dia mengeluarkan sihir penyembuhan pohon dunia Yggdrasil untuk menyembuhkan Jack. Kemudian setelah itu William langsung menuju Lucius dan menyerangnya dengan batang-batang pohon dunia. William berkata, "Aku menjadi aku yang sekarang berkat Julius sama. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikanmu." Tapi sayangnya serangan William berhasil ditahan oleh Lucius menggunakan kronostasis. Lucius berkata, "Sayang sekali, lawanku bukanlah dirimu." Setelah itu Lucius mengarahkan kronostasisnya kepada William, sehingga tangan kanan William membusuk karena terkena kronostasis itu. Charlotte sangat panik dan mengkhawatirkan William. Tapi saat itu dia hanya bisa memanggil nama William. Kemudian Lucius berkata, "Orang-orang seperti kalian tidak punya kekuatan untuk melawanku. Sekarang saatnya untuk penghakiman terakhir." Setelah itu kita diperlihatkan sosok yang di chapter kemarin muncul dari pilar cahaya di langit yang kemudian terbang di atas kerajaan Clover. Sosok itu ternyata mirip seperti Paladin karena mereka berwarna putih dan memiliki kerutan. Hanya saja mereka tidak memiliki tanduk dan tanpa pergelangan kaki. Semuanya memiliki wujud dan penampilan yang sama. Mereka saat itu sedang bersiap mengumpulkan bola cahaya yang akan ditembakkan ke arah kerajaan Clover. Para kesatria sihir panik melihat hal itu. Mereka berkata, "Cahaya apa itu? Benar-benar jumlah kekuatan sihir yang luar biasa. Kita harus menghentikannya, jika tidak kerajaan akan musnah." Tapi kesatria sihir lainnya berkata, "Tidak mungkin kita bisa menghentikan hal seperti itu atau melindungi semuanya." Kemudian setelah itu serangan cahaya dilepaskan secara serentak dan bertubi-tubi ke arah kerajaan Clover. Seakan-akan saat itu sedang terjadi hujan cahaya dari langit. Para kesatria sihir dan para penduduk hanya bisa pasrah sambil melihat ke arah langit. Tapi di saat serangan cahaya dari langit itu hampir menyentuh kerajaan Clover, tiba-tiba muncul bintang Yuno yang berderet membentuk perisai raksasa berbentuk piringan di atas kerajaan Clover. Perisai itu menghalangi serangan cahaya masuk ke dalamnya. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya, sihir apa itu? Apakah dia bisa mencegah serangan skala besar seperti itu? Saat itu Yuno sendiri masih berada di sekitar Yami. Dia sedang melayang, tubuhnya bersinar, dan ada satu pilar cahaya yang menjulang ke atas dengan puluhan bahkan ratusan bintang bersinar di sekitarnya. Yami melihat bagaimana Yuno bisa menghentikan serangan skala besar. Dia berkata, hanya dalam waktu 1 tahun beberapa bulan, anak itu bertambah sangat kuat seperti ini. Yami saat itu mengingat sihir waktu Julius, yaitu kronoantasis yang berhasil menghentikan serangan cahaya skala besar juga dari Patri menuju kerajaan Clover. Kasus Yuno serupa dengan kasus Julius itu. Kemudian setelah menghentikan serangan skala besar itu, Yuno langsung pergi menuju Lucius dan melewati William. William yang saat itu melihat Yuno langsung menyadarinya bahwa Yuno sekarang jauh lebih kuat darinya. Kemudian William menunjuk ke arah Yuno sambil berkata, "Kau adalah Kapten Golden Dawn, Yuno." Yuno saat itu sudah berada di hadapan Lucius. Dia sudah membuka 2 grimornya. Angin berhembus dan bintang-bintang bersinar di sekitar tubuhnya. Di hadapan Lucius, Yuno mengingat asta yang ditebas dan dikalahkan oleh Lucius. Dia pun mengingat Sister Lily yang diubah menjadi Paladin oleh Lucius. Lalu dia pun mengingat momen setelah asta menghilang diteleportasi ke Hinokuni. Saat itu pendeta gereja Orsi Orphai dan anak-anak panti seperti Nas menangis histeri di hadapan Yuno. Kemudian Yuno berkata kepada Lucius, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Lucius Zogratis. Tapi alasan aku datang untuk mengalahkanmu bukan karena aku tidak bisa memaafkanmu. Hal itu karena aku adalah orang yang akan menjadi kaisar sihir." Saat mengatakan hal itu, Yuno sudah membuka perban yang melilit di tangan kirinya. Lucius tersenyum lalu berkata,
Seperti yang kuduga, aku memang harus menghancurkanmu. Dan panel itu mengakhiri chapter 355 kali ini. Sebelum chapter ini berakhir, ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, pria ini pun bertujuan untuk menjadi yang terkuat. Ada beberapa poin menarik yang perlu kita bahas dalam chapter kali ini. Pertama, tentang Jack. Bisakah dia selamat dari luka fatal yang disebabkan oleh Morgan? Menurut saya akan sulit bagi Jack untuk selamat. Kemungkinan terburuknya dia akan mati dan berubah menjadi paladin. Lubang di tubuh Jack ini jauh lebih besar dibandingkan Yami, Nahato, Gajah, dan yang lainnya ketika mereka mendapatkan luka yang serupa. Sihir penyembuhan biasa tidak akan bisa menyelamatkan Jack. Walaupun memang kita tahu William berhasil menyelamatkan seluruh anggotanya, termasuk Yuno yang tertusuk pedang saat Zenon menyerang markas. Tapi sekali lagi luka Jack jauh lebih parah. Kita tidak tahu apakah selama time skip, sihir penyembuhan pohon dunia William mengalami peningkatan, sehingga dia bisa menyembuhkan luka yang jauh lebih parah. Jika faktanya seperti itu, mungkin Jack bisa selamat. Tapi kita tidak bisa berharap kepada seorang William yang selama ini hanya menjadi beban. Luka Jack ini tidak bisa disembuhkan oleh sihir penyembuhan normal. Mungkin hanya Ultimate Magic Mimosa dan sihir transmutasi Grey yang bisa menyembuhkannya. Sayangnya, Grey kemungkinan sedang di luar kerajaan bersama anggota Black Bull lainnya dalam misi mencari Asta. Mimosa pun tidak terlihat hingga saat ini. Sepertinya Mimosa, Noel, dan Sekre sedang berada di suatu tempat lain untuk tujuan tertentu yang belum kita ketahui. Jadi memang kemungkinan terburuknya Jack akan mati, lalu berubah menjadi paladin. Kemudian hal menarik lainnya adalah tentang wujud makhluk atau sosok yang terlihat seperti malaikat dan terbang di atas kerajaan Clover. Sosok itu tidak seperti manusia yang diubah menjadi paladin, atau tidak seperti manusia yang dihidupkan kembali untuk menjadi paladin. Sosok itu semuanya memiliki wujud yang sama. Mereka sepertinya makhluk yang diciptakan Lucius dari awal menggunakan sihir ketiga adiknya dan juga sihir jiwa miliknya untuk menjadi tentara paladin. Tentara paladin ini tidak memiliki kekuatan spesifik atau kekuatan masing-masing. Mereka semua hanya menggunakan satu sihir secara bersamaan, yaitu sihir cahaya. Tapi ada sebuah teori menarik yang mungkin saja bisa terjadi, di mana para tentara paladin ini terkoneksi satu sama lain, dan mereka bisa mengakses dalam tanda kutip server sihir para paladin utama dan bahkan Dark Tribe. Tidak hanya tentara paladin, sepertinya paladin utama pun saling terkoneksi. Contoh kasusnya Sister Lily. Ketika dia tergores pipinya oleh Kezokaku, dalam sekejap luka itu pulih dengan sendirinya. Bagaimana jika saat itu dia terhubung dengan Dark Tribe yang membuat jaringan di pipinya beregenerasi dan kembali seperti semula? Hal ini pernah diperlihatkan ketika Morris yang tangan dan kakinya kembali utuh setelah disentuh oleh Lucius yang sudah bisa mengakses sihir Dark Tribe. Dan ini pun yang terjadi kepada para tentara paladin. Mereka sepertinya mengakses sihir Morgan, sehingga mereka bisa melancarkan serangan cahaya secara bersamaan. Memang tidak ada bukti kuat lainnya dan masih sebagai teori liar, tapi menurut pribadi saya hal itu bisa saja terjadi. Lalu ada satu teori tambahan lagi dari video teori sebelumnya tentang alasan lengan kiri Yuno yang dia perban dan sudah dibuka di chapter kali ini. Bagaimana jika ternyata lengan kiri Yuno yang diperban itu karena efek dari dia yang dicintai oleh Mana? Mana yang mengalir dari tubuhnya sangat banyak, sehingga Yuno mencoba menguasai dan memanipulasinya. Dia mengumpulkan mana itu di lengan kirinya, sehingga memungkinkan dia untuk mengendalikan aliran mana dalam jumlah banyak sekaligus dalam serentak dengan lengan kirinya. Kita tahu Asta dan Yuno selalu tumbuh secara paralel dan beriringan. Asta menukar lengan kanannya kepada Libe, sehingga dia bisa mengeluarkan lebih banyak anti sihir, dan itulah yang terjadi kepada Yuno. Ketika Asta memiliki lengan iblis, dia pun harus memiliki sesuatu di lengannya. Dia akhirnya memanipulasi mana yang dia alirkan dan kumpulkan ke dalam lengan kirinya. Kita pun tahu Yuno mengendalikan bintang-bintangnya menggunakan lengan. Itu artinya lengan kiri Yuno ini bisa meningkatkan jumlah sihir bintang yang bisa dia kendalikan. Ada satu kemungkinan lain tentang lengan kiri Yuno ini. Bagaimana jika itu adalah Spirit Dive sebagian? Sama seperti halnya Devil Union sebagian. Yuno memfokuskan Spirit Dive-nya kepada lengan kirinya. Itulah kenapa hingga sekarang kita tidak pernah diperlihatkan Silp. Bagaimana jika ternyata Silp sudah bergabung dengan tubuh Yuno, yaitu dalam lengan kirinya menggunakan Spirit Dive sebagian. Atau bisa juga lengan kiri Yuno ini ada kaitannya dengan Notus, yaitu senjata keempat dari Dewa Angin yang hingga sekarang belum dimunculkan. Dan dengan adanya time skip selama 1 tahun lebih, bisa kita asumsikan Yuno sudah menguasai Spirit of Notus. Ditambah dengan apa yang sudah dia lakukan di chapter kali ini, bisa dikatakan Yuno sudah berada di level Kaisar Sihir. Dan bahkan dia sudah melampaui Kaisar Sihir Julius Novachrono. Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar.
Oke, mungkin cukup sekian review lengkap chapter 355 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.